Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Igi Surya. Di sini saya akan mempresentasikan daripada jurnal karya saya, yaitu Sistem Monitoring Penggunaan Energi Listrik di Rumah Menggunakan Modul SP32 berbasis IoT dalam meningkatkan kinerja listrik. Terdiri dari 5 subtopik bahasan. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua yaitu pendahuluan, yang ketiga yaitu metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Baik, pertama yang abstrak yaitu tujuan dibuatnya alat ini agar pengguna listrik di rumah jauh lebih mudah dan efisien. Salah satu cara agar energi listrik menjadi lebih efisien yaitu dengan meningkatkan kinerjanya sehingga menghilangkan rugi-rugi pada setiap energi listrik yang tidak digunakan. Maka sistem ini akan memonitoring bagaimana energi listrik itu dapat digunakan seefisien mungkin dengan cara yaitu membuat suatu alat yang nantinya alat ini dapat mengontrol energi listrik atau barang-barang elektronik kita dari jarak yang jauh tanpa terbatas ruang, tanpa terbatas waktu. Dan nantinya alat ini akan memonitoring juga mengefisiensikan daripada energi listrik yang digunakan di rumah kita. Oke, yaitu sistem ini terdiri dari 3 penunjang. Yang pertama yaitu internet. Internet merupakan basis daripada sistem kendali yang mana tidak terpaku jarak, juga tidak terpaku oleh waktu. Oke, yang berikutnya yaitu komputer atau smartphone kita yang nantinya digunakan sebagai media untuk mengendalikan daripada alat tersebut. Oke, yang terakhir yaitu alat elektronik. Alat elektronik di sini bisa berupa lampu, bisa berupa kulkas ataupun televisi, apapun alat-alat elektronik yang di rumah itu bisa kita kendalikan dari jarak jauh. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu bermula daripada perkembangan teknologi yang semakin pesat. Seperti kita ketahui, teknologi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun itu semakin meningkat, semakin jauh lebih canggih dari hari ke hari. Maka alat ini pun akan semakin menunjang, juga akan semakin memodernisasi bagaimana perangkat-perangkat listrik di rumah kita digunakan. Dari yang semula hanya bermula dari saklar manual yang ditekan, kemudian tidak ada jauh lebih efisien ketika kita menggunakan saklar itu bisa dikendalikan dari jarak jauh. Oke, perlu kita ketahui juga manajemen konsumsi energi listrik dan pemakaian. Pemakaiannya itu sangat jauh-jauh dari kata cukup, sehingga KWH meter itu hanya berfungsi untuk memutus dan membatas energi listrik yang disalurkan kepada setiap komponen yang ada di rumah kita. Nah, sehingga perlu adanya suatu alat yang mampu untuk memonitoring, tidak hanya membatasi, juga membatasi dan juga memutus, tetapi juga harus ada alat yang memonitoring. Itu ini dapat dipantau, dapat dikendalikan dari jarak yang jauh dan tidak terhingga, karena internet itu bisa diakses di mana saja. Dan yang tidak kalah penting yaitu sistem ini berbasis node MCU ESP32 yang bisa terkoneksi dengan WiFi, juga bisa terkoneksi dengan internet. Oke, metode penelitian yang saya buat yaitu pertama, alat ini terdiri dari beberapa komponen. Komponennya itu komponen basis, yaitu seperti node MCU SP32, kemudian relay 12 volt, kemudian terminal, dan kemudian LED. LED di sini berfungsi sebagai lampu indikator yang nantinya kita dapat mengetahui apakah alat ini bekerja atau sistemnya bekerja atau tidak. Kemudian display. Nah, display di sini berfungsi sebagai alat yang nantinya akan memonitor bagaimana kinerja dari alat-alat elektronik kita. Juga dapat memonitornya dari jarak yang jauh. Kemudian kabel USB.
kabel USB ini digunakan sebagai power yang nantinya akan mensuplai daripada alat yang telah saya buat. Kemudian box universal ini digunakan untuk case ya, atau bungkus daripada alat yang saya buat. Kemudian kabel jumper, dan tentunya itu basisnya yang tidak kalah penting juga, yaitu ada Fruit. Ada Fruit bisa kita akses di mana saja, kapan saja, tidak terbatas waktu, juga mudah karena tidak berbayar. Ada Fruit juga bisa kita desain semaksimal mungkin bagaimana kebutuhan kita, yang nantinya itu akan kita gunakan sebagai basis daripada saklar kendali jarak jauh. Ya, itu langkah-langkah penelitian pembuatan alat sistem ini meliputi uji coba eksperimen. Uji coba eksperimen ini telah dilakukan setelah alat ini rampung diselesaikan dibuat, yang mana alat ini telah dibuat dengan beberapa tahapan yang panjang, dari mulai mendesain, kemudian menentukan dan merancang sistem yang akan dibangun, kemudian instalasi terpasang nantinya akan dilihat dan diteliti juga apakah sistem ini bekerja atau tidak. Kemudian tahap pembuatan alat juga dilakukan proses pengujian. Setiap proses yang didapat itu dia hasilnya dievaluasi, dicatat, dan akan dikembangkan kembali. Berikutnya yaitu tahap penelitian. Tahap penelitian pada alat ini yaitu pertama studi literatur dengan membaca jurnal-jurnal yang sudah ada yang berkaitan dengan alat yang dibuat, juga dengan membaca jurnal internasional yang nantinya akan menambah wawasan dan pengetahuan untuk senantiasa meningkatkan alat-alat yang sudah ada, atau menutupi kekurangan-kekurangan dari alat yang sejenis yang pernah dibuat. Maka studi literatur ini menjadi penting. Nah, yang nantinya akan menjadi tolak ukur perbandingan untuk melengkapi daripada alat yang dibuat. Kemudian pembuatan alat telah dilakukan dan telah rampung diselesaikan. Kemudian uji coba sistem yang dipasang pada suatu sistem instalasi listrik lengkap dengan beban, dan itu mampu dikendalikan juga telah selesai diselesaikan. Oke, kemudian modifikasi pada sistem suatu hasil uji coba. Dari hasil uji coba tersebut ada beberapa bagian yang dirasa kurang maksimal, juga kurang efisien dari penggunaannya, maka dilakukan modifikasi ringan yang tidak terlalu berat, seperti contohnya itu menentukan warna lampu LED, kemudian menentukan jumlah posisi terminal. Itu ada modifikasi yang sudah dilakukan. Berikutnya penerapan dalam instalasi listrik. Output dari alat ini yaitu nantinya alat ini mampu untuk mengendalikan, memonitor, juga mengefisiensikan daripada instalasi listrik yang ada di rumah kita. Nantinya alat ini mampu untuk menjangkau alat-alat elektronik yang pertama jauh daripada jangkauan, kemudian sulit untuk dikendalikan, dan yang terakhir yaitu lupa ketika kita akan mematikan ataupun menyalakan. Alat ini bisa kita mengendalikan alat elektronik di rumah kita dengan jarak yang jauh karena basisnya yaitu internet. Berikutnya itu hasil dan pembahasan. Pertama yaitu membuat desain daripada ada Fruit yang nantinya akan dijadikan sebagai basis untuk saklar kendali jarak jauhnya. Menentukan serta merancang website itu adalah hal yang tidak mudah, tetapi hal ini telah kami selesaikan dan juga telah kami buat dengan hasil yang cukup maksimal. Berikutnya yaitu setelah kami membuat suatu website ataupun basis daripada internet yang nantinya akan digunakan sebagai saklar kendali, yaitu berikutnya perhitungan delay. Apa itu perhitungan delay? Perhitungan delay yang telah kami lakukan itu yaitu dengan memfokuskan daripada kinerja alat dengan waktu atau jeda ketika alat ini beroperasi. Nah, telah didapat beberapa hasil data daripada hasil uji coba, yaitu pertama ketika kecepatan internet server 3 Mbps, kemudian kecepatan internet user pun sama, kita buat perbandingan yang sama 3 Mbps,
maka didapat hasil delay dari alat tersebut yaitu 1,5 detik. Jadi jedanya itu 1,5 detik antara alat dengan server yang telah kita kendalikan. Berikutnya ketika kecepatan internet 5 Mbps, user pun sama 5 Mbps, didapat hasilnya itu 1 detik delay. 1 detik. Kemudian ketika kecepatannya dinaikkan menjadi 20 Mbps, sedangkan kecepatan user tetap di 5 Mbps, maka hasil delay yaitu didapat 0,7 second atau 0,7 detik. Berikutnya itu ketika kecepatan internet dinaikkan kembali yaitu menjadi 25 Mbps, didapat hasil yaitu 0,5 detik ketika kecepatan user dinaikkan menjadi 20 Mbps. Selanjutnya yaitu penerapan sistem dan penggunaan. Telah dilakukan penerapannya yaitu dalam sistem instalasi listrik dan juga telah mendapatkan hasil yang dirasa maksimal, kemudian menjawab daripada tantangan, kemudian daripada masalah yang ada. Nah, hal tersebut telah kami lakukan dengan menggunakan alat yang telah saya buat. Nah, alat ini ternyata mampu meningkatkan juga mengurangi pemborosan daripada penggunaan energi listrik di rumah. Karena sistem ini pertama tadi seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu mampu untuk mengendalikan alat-alat elektronik dari jarak jauh. Ketika kita bepergian, ketika kita keluar rumah, kemudian kita lupa untuk mematikan katakan saja lampu, maka kita tidak perlu kembali lagi ke rumah. Kita cukup membuka smartphone yang kita miliki, kemudian mengakses internetnya, kemudian kita mampu mengendalikannya dari jarak yang jauh. Dan ini telah diuji coba dan dirasa sudah maksimal dan telah menjawab daripada masalah yang ada. Kemudian kesimpulan, penerapan sistem monitoring penggunaan energi listrik di rumah ini guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan energi listrik di rumah telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Artinya segala hal yang telah direncanakan sebelumnya telah mampu untuk dipecahkan dan telah mampu untuk kita buat alatnya. Oke. Kemudian hasil uji coba menunjukkan bahwa setiap bagian berjalan dengan baik, di mana akhir merancang alat dan memenuhi dan semua sistem berjalan dengan baik seperti relay, node MCU. Yang terpenting yaitu node MCU, karena node MCU ini merupakan basis dari alat ini. Kemudian yang telah dimodifikasi dapat berkomunikasi dengan baik antara alat dan pengguna melalui smartphone atau laptop. Jadi komunikasi antara alat, kemudian server ada Fluid, kemudian internet yang ada dengan perangkatnya yaitu medianya smartphone, ternyata telah mampu bekerja dengan baik. Selain itu, sistem ini juga memberikan spesifikasi yang tidak terlalu berat, mengingat pengguna hanya perlu menyediakan kecepatan internet minimal 5 Mbps saja untuk mendapat akses yang optimal dengan perhitungan delay 1 detik. Hasil penerapan dalam instalasi listrik terpasang juga menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil percobaan yang telah kami lakukan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.